Aku tahu kalian akan menghakimiku setelah mendengar ini. Tapi ya, aku memang menikah dengan saudara iparku sendiri. Bukan karena cinta pada pandangan pertama, bukan. Aku menerimanya karena dia kaya raya. Atau setidaknya, itu alasan yang berani aku akui pada diriku sendiri. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini, saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Bayangkan ini. Seorang perempuan dengan cincin berlian berkilau di jari manisnya duduk di balkon apartemen lantai 30, memandangi lampu-lampu Jakarta yang berkedip seperti bintang jatuh. Perempuan itu aku. Dan pria yang sedang menyiapkan teh hangat di belakangku, pria yang memanggilku sayang dengan suara rendah dan tenang, adalah saudara iparku sendiri, kakak kandung dari suamiku yang sudah meninggal. Gila? Tidak bermoral? Atau romantis dengan cara yang bengkok? Kalian boleh pilih sendiri. Tugasku malam ini hanya satu. Menceritakan bagaimana aku bisa sampai di sini dan kenapa di detik aku mengucap ijab kabul itu yang terlintas di kepalaku pertama kali. Bukan wajah almarhum suamiku, bukan soal dosa, tapi jumlah nol di saldo rekening bank saudara iparku, rutinitas, kota, dan perempuan biasa. Namaku Nadia. Usia 29 tahun. Perempuan biasa yang hidup di kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Jakarta. Sejujurnya, hidupku dulu sederhana dan berantakan sekaligus. Setiap pagi dimulai dengan suara klakson dan deru motor 3 lapis di luar kos-kosan sempitku di daerah Tebet. Kamar 3 kali 3 meter, dindingnya cat krem yang sudah mengelupas, AC cuman angan-angan, dan kipas angin tua yang berdecit tiap kali berputar seolah mengeluh. Kita sama-sama capek, Nat. Jam 6 pagi, alarm ponselku berdering dengan lagu mellow yang sudah tidak lagi terdengar romantis, hanya pengingat bahwa cicilan dan tagihan tidak bisa menunggu. Aku bangun, duduk di tepi kasur busa tipis yang sedikit mengempis di tengah, dan menarik tirai tipis warna biru pudar. Matahari Jakarta belum terlalu tinggi, tapi udara sudah lembab, seperti pelukan yang terlalu erat dari seseorang yang tidak kau suka. Aku berjalan ke kamar mandi bersama, menyusuri lorong kos yang sempit. Lantai keramiknya dingin, ada bau sabun colek bercampur wangi sampo murahan. Disinilah aku bercermin pada cermin kecil yang sedikit buram. Perempuan berwajah oval, kulit sawo matang, rambut hitam diikat seadanya, lingkar mata agak gelap. Pagi, Nat, gumamku kebayangan sendiri. Masih hidup, berarti masih harus kuat. Rutinitasku selalu sama, mandi cepat 10 menit. Pakai foundation tipis supaya wajah tidak terlalu kusam. Lipstick Nude favorit yang sudah hampir habis, ku pencet sampai sisa-sisanya keluar. Kemeja putih, celana bahan hitam, blazer abu-abu murah yang ku setrika semalam. Aku bekerja sebagai resepsionis di sebuah kantor konsultan keuangan di gedung tinggi di kawasan Sudirman. Dari kos ke kantor, aku naik Transjakarta. Berdiri di antara orang-orang kantoran lain yang wangi parfumnya jadi campur aduk. Ada aroma citrus mahal bercampur bau keringat, kopi, dan asap jalanan.
Jakarta di pagi hari selalu terlihat sibuk dan cantik sekaligus. Gedung kaca menjulang, langit yang warnanya biru pucat tertutup kabut tipis polusi, trotoar dengan pejalan kaki yang terburu-buru. Sesekali kupandang gedung-gedung tinggi itu dengan satu pertanyaan yang selalu sama. Apa rasanya ya? Kerja di atas sana, di lantai-lantai tinggi, bukan cuma di lobi jadi resepsionis. Begitu aku sampai di kantor, rutinitas berganti. Menyalakan komputer, login ke sistem, mengecek jadwal meeting di kalender digital. Menyambut tamu dengan senyum profesional. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Silakan isi buku tamu, Pak. Di antara semua itu, ada jeda-jeda kecil ketika aku memandangi layar komputer dan nama belakangku sendiri di signature email. Nadia Pratama. Nama itu dulu punya tambahan, Nadia Pratama istri dari Raka Saputra. Sekarang nama itu berdiri sendiri, dingin, karena Raka sudah tiada. Raka dan satu keluarga yang mengubah hidupku. Aku menikah muda 24 tahun dengan seorang pria yang kukenal lewat teman kantor, Raka. Dia bukan orang kaya, tapi keluarganya lain cerita. Ayahnya pengusaha properti yang cukup besar. Kakaknya, Adrian Saputra, pria yang akan sering kalian dengar setelah ini, adalah pengusaha sukses yang namanya pernah muncul di majalah bisnis. Raka sendiri? Dia seperti aku, masih mencari arah. Kami tinggal di kontrakan kecil di daerah Rawamangun. Hidup kami jauh dari kata mewah, tapi cukup sampai kecelakaan itu. Suatu malam, hujan deras, jalan licin. Raka pulang membawa mobil kantor pinjaman. Dia tidak pernah sampai rumah. Mobilnya tergelincir di flyover dan menabrak pembatas. Malam itu, di ruang IGD yang dingin dan berbau antiseptik, dunia yang kukenal retak dalam satu kalimat pendek dari dokter. Kami sudah berusaha yang terbaik, Bu. Tapi suami ibu tidak tertolong. Sejak itu, statusku berubah. Dari istri menjadi janda di usia 27 tahun. Dan dari seluruh keluarganya, orang yang paling sering muncul dalam hidupku setelah kepergian Raka. Bukan ibu mertuaku, bukan adik-adik sepupunya, tapi Adrian, kakak iparku. Saudara ipar, apartemen mewah, dan rencana yang tak pernah kubayangkan. Adrian selalu terlihat seperti pria yang hidup di dimensi lain. Kalau kalian pernah lihat laki-laki dengan setelan jas rapi yang potongannya pas banget di bahu, jam tangan mahal yang tidak mencolok tapi jelas tidak murah, dengan tatapan tenang yang seolah tahu apa yang dia lakukan setiap menit, itulah Adrian. Pertama kali aku datang ke apartemennya setelah Raka meninggal, aku merasa seperti karakter sampingan yang salah masuk set film. Apartemennya di bilangan Kuningan, lantai 30-an, jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit, lampu-lampu kota seperti lautan bintang di bawah, sofa abu-abu lembut, meja kopi marmer, rak buku kayu dengan beberapa buku bisnis berjejer rapi. Aku minta kamu ke sini supaya kita bisa ngobrol lebih tenang soal warisan Raka, kata Adrian waktu itu, suaranya rendah, kalem. Dia menyilakan aku duduk, lalu menuangkan teh ke dalam cangkir porselen putih. Warisan. Kata itu, waktu itu lebih terdengar seperti beban daripada rezeki. Raka memang tidak kaya, tapi ternyata ia memiliki beberapa investasi kecil yang aku bahkan tidak tahu. Dan yang lebih besar, ada asuransi jiwa dari kantor yang uangnya turun ke ahli waris, aku.
Seharusnya itu menjadi awal hidup baru yang sedikit lebih ringan. Tapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu, kan? Ada cicilan rumah yang pernah Raka ajukan atas nama kami berdua. Ada utang konsumtif yang dia sembunyikan. Ada biaya rumah sakit dan pemakaman yang sebagian ditutupi oleh Adrian. Dan sisanya menjadi angka-angka merah yang menghantui. Di meja marmer itu, Adrian membuka laptop, menampilkan file Excel penuh kolom angka. Ini semua data utang dan aset peninggalan Raka, katanya. Jari-jarinya yang panjang menunjuk satu persatu. Kamu masih punya tabungan dari asuransi, tapi kalau semua ini dibayar lunas, kamu bakal kehabisan hampir semuanya, Nat. Aku menelan ludah, menatap angka-angka yang seperti menari mengejekku. Jadi, aku harus gimana, Mas? Pertanyaan itu keluar begitu saja lirih. Adrian menatapku. Matanya lembut, tapi ada sesuatu yang sulit kubaca. Kamu tetap kerja. Aku bakal bantu negosiasi beberapa hal. Tapi satu hal yang harus kamu janji sama aku. Dia berhenti sejenak. Jangan ambil keputusan drastis karena panik. Entah itu jual barang, ambil pinjaman online, atau menikah cuma demi uang. Aku sempat tertawa hambar. Menikah demi uang? Emangnya ada yang mau nikah sama janda miskin kayak aku, Mas? Adrian tidak menjawab. Dia hanya menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. Saat itu, aku mengira dia hanya kasihan. Aku salah. Hari-hari setelahnya, waktu berjalan. Setahun setelah kepergian Raka, hidupku kembali ke pola yang fungsional, tapi tidak pernah benar-benar utuh. Pagi kerja, malam pulang ke kos, kadang menangis diam-diam melihat foto pernikahan kami, kadang tertawa sendiri menonton drama Korea di ponsel sambil makan mie instan sendirian. Sesekali Adrian menghubungiku, menanyakan apakah aku butuh bantuan, mengabarkan perkembangan urusan legal warisan, mengirimkan uang tanpa diminta untuk menutup biaya tak terduga. Anggap saja ini dari Raka, katanya sekali lewat telepon. Tugas terakhirnya sebagai adik yang selalu ceroboh ngatur uang. Tidak ada nada manis, tidak ada rayuan. Semua terdengar formal, tapi hangat dengan caranya sendiri. Aku bilang padamu dengan jujur, setiap kali notifikasi transfer dari Adrian masuk ke rekeningku, ada dua hal yang kurasakan bersamaan. Syukur karena hidupku jadi sedikit lebih longgar. Malu karena ada bagian kecil di dalam diriku yang merasa nyaman bergantung pada uangnya. Dan disinilah mungkin bibit dosa itu mulai tumbuh. Bukan dosa di mata agama, entahlah, aku bukan ahli. Tapi dosa di mataku sendiri sebagai perempuan yang dulu bangga bisa berdiri di atas kaki sendiri. Sore yang mengubah segalanya. Hari itu hujan baru saja berhenti. Jalanan Sudirman masih basah. Lampu-lampu mobil memantul di aspal, menciptakan garis-garis cahaya seperti lukisan. Aku baru selesai lembur ketika ponselku bergetar. Adrian. Nat, kamu masih di kantor? Iya, Mas, baru mau pulang. Tunggu di lobi, ya aku lewat situ. Beberapa menit kemudian, mobil hitamnya berhenti di depan. Aku masuk. Dan aroma interior mobil yang wangi dan bersih langsung memelukku, kontras dengan bau hujan dan asap di luar. Di dalam mobil, Adrian mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung rapi sampai siku, jam tangan hitam di pergelangan. Rambutnya agak berantakan seperti seseorang yang sudah melewati hari panjang, tapi masih terlihat terkontrol. Kita ke tempat biasa? Tanyanya. Tempat biasa.
sebuah kafe di rooftop di gedung dekat Kuningan, favoritnya. Dari sana, Jakarta terlihat seperti lautan cahaya yang tenang, padahal kita tahu di bawahnya semuanya bergerak tanpa henti. Di kafe itu, kami duduk berhadapan. Angin malam menerpa lembut, membawa aroma tanah basah bercampur kopi. "Gimana kerjaan?" tanya Adrian. "Ya gitu, Mas, hidup masih jalan," jawabku tersenyum tipis. Dia mengangguk pelan, menatapku agak lama. Ada hening yang aneh. Bukan hening yang canggung, tapi hening yang terasa seperti seseorang sedang menyiapkan kalimat penting. "Nat," katanya akhirnya. "Kalau aku tanya sesuatu, kamu janji jawab jujur?" Aku menatapnya. Ada sesuatu di dada yang tiba-tiba berdebar. "Kalau bisa ku jawab, Mas." Adrian mengaitkan kedua tangannya di atas meja. "Nat, kamu takut nggak hidup sendirian kayak sekarang sampai tua?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Aku tertawa pelan, tapi suaraku serak. Kalau jujur, iya, takut. Takut sakit sendirian. Takut gagal terus. Takut lupa rasanya dicintai, jawabku menatap ujung cangkir. Angin malam mengibaskan beberapa helaian rambutku. Adrian menghela napas panjang. "Kalau ada seseorang yang mau nemenin kamu sehidup semati, yang bisa bikin hidup kamu jauh lebih gampang dari sisi finansial, dan yang kamu tahu dia nggak akan main-main sama kamu, kamu mau?" Aku mengerutkan kening separuh bercanda. "Maksud Mas Adrian, ada yang mau ngelamar aku?" "Siapa? Temannya Mas, Pak klien yang botak itu?" Aku mencoba tertawa, tapi suaraku goyah. Adrian tersenyum tipis. Bukan senyum yang sering kulihat. Ada gugup di sana. Bukan, katanya pelan. "Orang itu aku sendiri, Nat." Dunia seakan berhenti selama beberapa detik. Suara musik lembut di kafe hilang. Angin malam seperti membeku di kulitku. Aku menatap Adrian, mencari tanda bahwa ini cuma candaan. Tapi tatapannya serius. Terlalu serius. "Mas, jangan bercanda," bisikku. "Aku ini jandanya adik Mas. Itu aja udah cukup aneh buat dijelaskan ke orang." "Justru karena itu," jawab Adrian, "aku tahu siapa kamu. Aku tahu semua masa lalu kamu. Dan aku gak tertarik sama imajinasi orang lain. Aku cuma tertarik sama kenyataan. Dan kenyataannya, aku suka sama kamu, Nat." Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya aku bisa mendengarnya sendiri. "Suka sejak kapan?" Pertanyaan itu meluncur tanpa filter. Adrian tersenyum getir. "Sejak sebelum kamu nikah sama Raka." Pengakuan, uang, dan alasan yang tidak ingin kubiarkan terucap. Kalimat itu menghantamku seperti gelombang tinggi. Sejak sebelum kamu nikah sama Raka. Kalian tahu rasanya berdiri di tengah ruangan, semua benda di sekeliling masih sama, tapi atmosfernya berubah total? Seperti itulah rasanya. Aku memandang Adrian dengan tatapan yang, kalau bisa kulihat dari luar, mungkin campuran antara syok, marah, bingung, dan tersanjung. Kenapa? Kenapa nggak bilang dari dulu?" Suaraku bergetar. Adrian menghela napas panjang, menatap ke arah lampu-lampu kota di bawah. "Karena aku datangnya telat," jawabnya. "Waktu aku benar-benar sadar perasaan aku ke kamu, kamu sudah pegang undangan pernikahan kamu sama Raka. Dan aku, kakaknya,
Aku tuh kebanyakan mikir, Nat. Mikir soal etika, soal keluarga, soal apa kata orang. Aku memilih diam. Dan mungkin itu salah satu penyesalan terbesar dalam hidup aku. Dadaku sesak. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak, "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Tapi ada bagian lain yang berbisik, "Kalau dia ngomong duluan, apakah kamu tetap akan pilih Raka?" Pertanyaan itu menyakitkan, karena aku tidak yakin aku siap dengan jawabannya. Aku menatap Adrian lagi. Terus sekarang Mas tiba-tiba datang dengan lamaran. Adrian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah amplop kecil dan menaruhnya di meja. "Aku nggak datang cuma bawa kata-kata," katanya. "Aku datang bawa rencana." Aku mengernyit membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Salinan aset-aset perusahaan milik Adrian. Beberapa dokumen yang menunjukkan saham, properti, dan catatan keuangan. Aku menatap angka-angka di atas kertas itu dengan mata membesar. Jumlah nolnya terlalu banyak untuk bisa langsung kuproses. "Nat," suara Adrian terdengar jelas, terukur. "Kalau kamu nikah sama aku mau kita teken perjanjian pranikah yang bikin kamu aman secara finansial. Sebagian sahamku akan kualihkan ke kamu. Apapun yang terjadi sama aku, kamu nggak akan jatuh miskin. Kamu nggak akan lagi duduk di kos sempit, mikirin apakah bulan depan kamu bisa bayar sewa atau enggak." Aku menelan ludah. Tiba-tiba, bayangan kamar kosku yang lembab, kipas berdecit, beras yang harus diukur dan dihemat, semua melintas seperti montase di kepalaku. Kalian mungkin akan bilang, "Duh, Nat, jangan matre banget, cinta itu bukan uang." Tapi coba jujur sedikit sama diri kalian sendiri. Kalau kalian berada di posisiku, duduk di depan pria yang kalian tahu dia baik, keluarganya sudah jadi bagian hidup kalian. Dia kaya raya, dan dia menawarkan keamanan finansial yang belum pernah kalian rasakan seumur hidup. Apa kalian benar-benar tidak akan sedikit pun goyah? Aku mengangkat wajah, menatap Adrian.